Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Para pemirsa Safina TV di mana saja Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari-hari awal Muharram, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi memasuki bulan Muharram, yang dengan itu kita berusaha untuk mengenang dan mengingat kembali peristiwa besar yang terjadi kepada Imam Husain, sebuah peristiwa besar, sebuah kebangkitan Imam Husain alaihi salam yang menjadi titik tolak di mana Islam hidup, Islam mengalami sebuah pembaharuan setelah apa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Ahlul Bait alaihimussalam, khususnya Al-Imamul Husain, adalah mitra Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran sebagai warisan dan pusaka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk untuk umat manusia, sebagai pemberi hidayah, sebagai arahan dan bagaimana menghantarkan manusia kepada berbagai kebaikan dan kesempurnaan. Maka begitu juga Ahlul Bait sebagai mitra Al-Quran dan sebagai pusaka kedua yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah pemberi hidayah bagi kehidupan manusia. Dia akan menuntun manusia untuk mencapai berbagai tujuan-tujuan mulia, menggapai nilai-nilai mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran. Ahlul Bait adalah pribadi-pribadi agung yang akan menjadi teladan bagi kita jika kita ingin mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan lebih khusus Al-Imamul Husain alaihi salam yang disebutkan sebagai Misbahul Huda, pelita hidayat, wa Safinatun Najah, dan bahtera keselamatan. Imam Husain yang punya peristiwa khusus, punya kebangkitan khusus yang tidak dilakukan oleh para imam suci Ahlul Bait yang lain. Maka di dalam kebangkitan Imam Husain terdapat berbagai dimensi yang merupakan petunjuk bagi kita dalam kehidupan keseharian kita. Maka memperingati Imam Husain harus terlihat dengan nyata dalam implementasi kehidupan keseharian kita. Apa yang kita pelajari di malam-malam Muharram, di majlis-majlis duka Imam Husain, haruslah hal-hal yang kemudian kita bumikan dalam kehidupan keseharian kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Imam Husain sebagaimana Al-Quran yang di dalamnya terdapat berbagai dimensi kehidupan, pelajaran-pelajaran penting, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, serta berbagai hal yang akan menghantarkan kita kepada kesempurnaan dan kedekatan
dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka begitu juga mempelajari kehidupan Imam Husain, kebangkitan Imam Husain, dan berbagai khutbah-khutbah yang disampaikan oleh Imam Husain yang dilanjutkan oleh Imam Ali Zainal Abidin dan Sayyidah Zainab dalam sebuah perjalanan panjang kebangkitan Imam Husain yang dimulai dari Mekah menuju Karbala dan dilanjutkan ke negeri Syam hingga kemudian kembali ke kota Madinah adalah sebuah perjalanan panjang yang di dalamnya harusnya menjadi telaah kita, karena di dalamnya adalah terdapat berbagai pelajaran-pelajaran penting dalam kehidupan kita. Di dalamnya terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang kemudian akan kita implementasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana saat ini, di saat kita diuji kemanusiaan kita dengan apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang telah kita lakukan untuk membantu memperjuangkan hak-hak tertindas bangsa Palestina. Itu adalah pelajaran yang kita bisa ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita, yang pelajaran itu telah dicontohkan dan dituturkan serta diteladankan oleh Imam Husain alaihi salam. Beliau berjuang dalam rangka menuntut sebuah keadilan dan dalam rangka menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan yang saat itu dirampas, yang saat itu dikerdilkan, atau bahkan saat itu dinegasikan oleh rezim yang berkuasa. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Husain, melakukan penolakan terhadap rezim yang ada. Begitu juga kita tahu bahwa Imam Husain berjuang dalam rangka melakukan islah, dalam rangka melakukan perbaikan sosial. Beliau mengatakan bahwa kebangkitannya adalah dalam rangka memperbaiki apa yang terjadi di tengah umat, apa yang terjadi di tengah masyarakat, dan mengembalikan nilai-nilai yang telah dilupakan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Husain berjuang mengorbankan segala sesuatu yang beliau miliki hingga titik darah penghabisan, hingga nyawa suci beliau korbankan dalam rangka menjaga agama yang dibawa oleh kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa kita ucapkan selamat tinggal kepada Islam, fa'alal islamis salam idh buliyat bira'in idh buliyatil ummatu bira'in mithli Yazid. Ketika umat diuji dengan seorang pemimpin seperti Yazid, maka Islam akan menjadi agama yang kosong daripada substansinya. Islam boleh jadi masih dilaksanakan oleh umat, tetapi tidak lebih dari ritual kosong, dari nilai-nilai penghambaan kepada Allah, nilai-nilai kemanusiaan, serta nilai-nilai keadilan. Islam yang sudah jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengimplementasikan segala nilai-nilai dalam kehidupan keseharian kita, artinya kita harus selalu memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan serta nilai-nilai keadilan dalam
kehidupan kita, baik secara personal ataupun di tengah keluarga dan di tengah masyarakat kita, begitu juga dalam dunia global saat ini. Dan kita pun juga berkewajiban untuk menjaga ajaran dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Imam Husain perjuangkan agar agama Allah tidak terdistorsi, tidak kemudian ditinggalkan substansi daripada keberagamaan itu, serta nilai-nilai agama itu juga bisa kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Setiap kita berkewajiban untuk melakukan apa yang kita mampu, baik dalam tingkat personal, keluarga, dan masyarakat yang lebih luas, untuk tetap mempertahankan eksistensi agama, kesucian agama, nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Karena itu, menjadi pengikut setia Ahlul Bait, menjadi pecinta Ahlul Bait yang siap untuk mengatakan labbaik kepada Imam Husain, siap untuk memenuhi panggilan Imam Husain. Di saat di padang Karbala beliau berteriak, hal min nasirin yansuruni, adakah mereka yang akan menolongku? Saat itu kita tidak bisa menjawab karena kita belum ada, namun panggilan itu tetap ada hingga hari kiamat. Panggilan itu tetap ada hari ini, dan kita berkewajiban untuk menjawab panggilan Imam Husain, labbaika ya Husain. Dengan apa? Dengan melanjutkan perjuangan Imam Husain, menjaga dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, serta agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita harus berjuang untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat sekitar kita. Kita implementasikan, kita bumikan dalam kehidupan keseharian kita berbagai kewajiban yang memang melekat pada diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia, sebagai seorang merdeka, sebagai seorang yang berakal sehat. Itu punya kewajiban-kewajiban baik terhadap Allah, terhadap sesama manusia, bahkan terhadap segala apa yang ada di sekitar kita. Maka tidak boleh kita abaikan begitu saja, tidak boleh kita terjang, dan tidak boleh kemudian kita langgar sehingga menjadi bagian daripada distorsi agama ini, menjadi bagian daripada untuk kita tidak wariskan secara benar dan secara utuh kepada generasi kita yang akan datang. Di saat kita mengabaikan, di saat kita justru melanggar, di saat kita justru melakukan yang sebaliknya dari apa yang diajarkan oleh agama kita, maka itu akan menjadi contoh untuk anak istri kita, cucu kita, generasi kita yang akan datang. Dan itu artinya kita tidak memegang amanah yang ada di pundak kita. Kita tidak benar mengucapkan labbaika ya Husain karena kita tidak melanjutkan apa yang diperjuangkan oleh Imam Husain. Justru sebaliknya, kita melakukan sesuatu yang itu adalah diinginkan oleh musuh-musuh Imam Husain saat itu, yaitu mereka yang memang ingin merubah, ingin mendistorsi, ingin menjadikan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi suci, tidak lagi ada nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya, tidak ada lagi nilai-nilai keadilan di dalamnya. Maka artinya kita tidak bersama dengan Imam Husain, justru kita menjadi musuh
musuh Imam Husain. Dalam ziarah Aminullah, ziarah yang ditujukan kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, di situ kita berdoa, diajarkan untuk berdoa, ya Allah, kami sebagai pecinta Ahlul Bait, kami sebagai pengikut Imam Ali bin Abi Thalib dan para imam dari anak keturunan beliau, jadikan kami sebagai orang yang tindak tanduk kami, sunnah, tradisi yang kami lakukan dalam keseharian kami, sifat-sifat dan karakter kami adalah sama dengan para pecinta sejati Imam Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait alaihimussalam. Jadikan segala akhlak dan segala apa yang kami lakukan dalam keseharian ini adalah yang memang sesuai dengan para pembela dan para pengikut setia Imam Ali dan para imam keturunan beliau. Dan sebaliknya, di dalam doa itu kita diajarkan hendaknya kita menjauhi atau jauh daripada kita sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh musuh-musuh Ahlul Bait alaihimussalam. Karena itulah dalam kehidupan kita, kita harus mencerminkan, kita harus merefleksikan berbagai hal yang telah diperjuangkan oleh Imam Husain. Dan itulah artinya kita mengucapkan labbaika ya Husain. Dan itulah artinya doa yang kita panjatkan di saat membaca doa ziarah Asyura. Dalam keadaan sujud kita berdoa, ya Allah, tetapkan aku, kokohkan aku bersama dengan Al-Husain, bersama dengan sahabat-sahabat Al-Husain yang telah mengorbankan dirinya, jiwanya bersama dengan Al-Husain. Dan karena itulah kita juga disuruh banyak mengingat Imam Husain, sebagaimana Al-Quran adalah kitab suci yang harus kita selalu baca, tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kemudian kita lupakan, tidak boleh kosong satu hari dari membaca Al-Quran. Itu artinya kita harus selalu diingatkan oleh Allah dengan Al-Quran yang berupa tulisan dari firman Allah. Begitu juga kita harus mengingat Ahlul Bait alaihimussalam, khususnya Imam Husain yang menjadi Al-Quran berjalan, menjadi petunjuk-petunjuk dalam kehidupan kita. Dan mungkin itulah rahasia mengapa dalam berbagai momentum yang kita dapatkan dalam kalender pengikut Ahlul Bait, di sana ada milad, ada hari-hari syahadah, ada hari-hari bahagia, tapi hampir di semua momentum itu ada tuntunan untuk ziarah Imam Husain. Coba kita buka, kita lihat bahwa di malam Lailatul Qadar dianjurkan ziarah Imam Husain. Di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, bahkan di saat hari di mana kita bersenang-senang, bergembira, atau seperti misalnya Arafah, atau bahkan Idul Ghadir, dan berbagai momentum lainnya, di situ selalu ada atau hampir pasti ada tuntunan untuk ziarah kepada Imam Husain. Tentu terlebih khusus di bulan Muharram dan Safar, di mana sangat dianjurkan, dan para imam Ahlul Bait pasca Imam Husain, yakni dari Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad alaihissalam hingga para imam berikutnya telah memberikan contoh kepada kita bagaimana di awal hari-hari Muharram khususnya, dan bahkan juga pada hari-hari bulan Safar, untuk tidak melupakan Imam Husain,
untuk banyak berziarah kepada Imam Husain, untuk banyak mengenang musibah dan kejadian di padang Karbala, baik dengan melantunkan syair-syair mengingat Imam Husain, pujian kepada Imam Husain, apa yang disebut dalam bahasa Arab dengan ritha, yaitu menyebutkan berbagai manaqib, keutamaan Imam Husain, serta menangisi Imam Husain. Itu semua filosofinya adalah supaya sebagaimana kita tidak boleh melupakan Al-Quran, juga kita tidak boleh melupakan Imam Husain dan para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam. Karena dengan mengingat mereka, dengan selalu menghadirkan apa yang telah mereka jadikan sebagai contoh dan tuntunan dalam kehidupan ini, kita akan berada di dalam kebahagiaan, kita akan berada di dalam hidayah, kita akan berada dalam rel tetap menjadi hamba Allah yang sejati hingga kita menggapai kesempurnaan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Quran yang wajib dibaca, maka sejarah Ahlul Bait, perjuangan Ahlul Bait, khususnya Imam Husain, juga adalah bagian yang harus kita selalu telaah sehingga menjadi guidance, menjadi arah dan petunjuk kehidupan keseharian kita. Kehidupan berpegang teguh dengan nilai-nilai ajaran Islam, berpegang teguh dengan syariat Islam dalam kehidupan keseharian kita, berpegang teguh untuk selalu memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan, khususnya di hari-hari kita saat ini, yaitu untuk selalu menyuarakan dan selalu ikut serta dalam membantu kemerdekaan bangsa tertindas, rakyat Palestina, sehingga mereka bebas, mereka terselamatkan dari tangan-tangan jahat Zionisme Israel. Semampu kita, apapun yang bisa kita lakukan selama berada di dalam koridor aturan syariat dan aturan negeri yang kita hidup dan kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberi kekuatan kepada kita hingga kita mampu lebih banyak di hari-hari seperti ini mengenal, memperbanyak ma'rifah pada perjuangan Imam Husain, dan kita mampu untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan keseharian kita. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahi allati hallat bifina'ik. Alaikum minni jami'an salamullahi abada ma baqitu wa baqiyal laylu wan nahar wa la ja'alahu Allah akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awladil Husain wa ala ashabil Husain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bifina'i. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبكي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام عليكم
الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.